Ku endo-endo ku pangimpi kayore pola mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Kusuma Dewi dengan NIM 222111215, kelas 6F Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas UTS mereview artikel jurnal yang berjudul Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari jurnal Pengabdian Hukum Indonesia tahun terbit 2020, penulis Muhammad Iftar Arya Saputra dan Dian Indah Astanti. Yang selanjutnya ada abstrak. Artikel ini membahas pentingnya bantuan hukum sebagai jaminan hak konstitusional bagi masyarakat miskin. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan hukum, banyak masyarakat miskin yang belum mengaksesnya karena kurangnya pemahaman, prosedur yang dianggap rumit, serta stigma terhadap advokat. Artikel ini menyoroti tantangan dalam mengoptimalisasi bantuan hukum dan bagaimana negara harus lebih aktif dalam memastikan akses keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Yang selanjutnya ada bagian di pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah sosial terkait kemiskinan dan keterkaitannya dengan kriminalitas. Kemiskinan sering kali menjadi faktor pemicu kejahatan dan masyarakat miskin yang terlibat dalam permasalahan hukum. Seringkali kesulitan mendapatkan akses keadilan. Negara hukum harus menjamin hak konstitusional semua warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu. Salah satu caranya adalah mereka yang kurang mampu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, kenyataannya banyak masyarakat miskin yang tidak memanfaatkan bantuan hukum ini karena berbagai kendala. Terus ada metode pelaksanaan. Artikel ini menjelaskan metode pelaksanaan program sosialisasi bantuan hukum di RW 19, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang. Metode ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada prakegiatan atau penentuan lokasi dan survei kondisi masyarakat. Terus yang kedua ada pelaksanaan atau penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Terus yang terakhir ada serta evaluasi atau mengukur pemahaman peserta melalui pernyataan. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pengajuan hukum bantuan hukum cuma-cuma. Yang selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada bantuan hukum dan kaitannya dengan negara kesejahteraan. Nah, di bagian pembahasan dalam artikel ini menguraikan hubungan antara bantuan hukum dengan konsep negara kesejahteraan serta bagaimana pelaksanaannya oleh BKBH FH USM. Dalam subbab bagian pertama ini, artikel menekankan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal akses terhadap keadilan jaminan. Ini tercermin dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Salah satu bentuk implementasi dari hak ini adalah bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Artikel ini juga menyoroti bahwa bantuan hukum tidak hanya sekedar hak, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi semua warga negaranya tanpa diskriminasi. Oke, kita masuk di
bagian pembahasan 2 atau yang B, pelaksanaan bantuan hukum oleh BKBH FH USM. Pembahasan berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum oleh BKBH FH USM. Lembaga ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum, termasuk berbadan hukum, memiliki kantor tetap, serta telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan adanya akreditasi tersebut, BKBH FHUSM berhak menerima anggaran dari pemerintah guna mendukung layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Artikel ini menjelaskan mekanisme pengajuan bantuan hukum di BKBH FHUSM yang dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat, termasuk menyediakan formulir permohonan dan memfasilitasi pendaftaran tanpa kehadiran langsung pemohon, kecuali untuk menandatangani dokumen asli. Terus masuk ke pembahasan terakhir ya. Selanjutnya, artikel ini membahas lebih dalam mengenai implementasi program sosialisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang bersama BKBH FH USM. Sebagaimana dari Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan hasil survei awal ditemukan bahwa meskipun masyarakat di RW 19 Sendang Mulyo mengetahui adanya bantuan hukum gratis, mereka masih kurang memahami prosedur pengajuannya itu seperti apa. Oleh karena itu, penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perwakilan warga mengenai mekanisme bantuan hukum itu seperti apa, serta lembaga yang dapat memberikan layanan tersebut. Selain sesi diskusi, tim penyuluh juga membagikan flyer berisi prosedur pengajuan bantuan hukum cuma-cuma agar informasi dapat lebih tersebar dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Oke, kita masuk di kesimpulan. Secara umum, masyarakat di RW 19 Kelurahan Sendang Mulyo telah mengetahui adanya bantuan hukum, tetapi tidak memahami bagaimana mekanisme pengajuannya. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah penting agar masyarakat dapat mengakses bantuan dengan lebih mudah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa dana bantuan hukum terserap dengan baik dan tidak terhambat oleh kurangnya informasi. Selanjutnya, kelebihan dari artikel tersebut. Dari segi kelebihan, artikel ini memiliki struktur yang jelas, mencakup abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi yang disampaikan. Topik yang diangkat juga sangat relevan dengan kondisi sosial di Indonesia, khususnya dalam menjamin akses keadilan sosial di Indonesia bagi masyarakat miskin. Artikel ini didukung data empiris dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan regulasi yang berlaku seperti UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Keunggulan lainnya adalah adanya keterlibatan langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadikan penelitian ini lebih aplikatif dibandingkan sekedar analisis teoritis. Selain itu, artikel ini memberikan solusi dengan menekankan pentingnya sosialisasi program bantuan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka. Yang selanjutnya ada kekurangan dari artikel ini. Artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang salah satunya adalah kurangnya analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan yang sudah ada. Artikel ini lebih banyak bersifat deskriptif daripada analitis, sehingga belum memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan struktural yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum di Indonesia. Selain itu, meskipun ada data pendukung dari BPS, artikel
ini tidak menyajikan data kuantitatif yang secara spesifik menggambarkan tingkat pemanfaatan bantuan hukum oleh masyarakat miskin. Tidak adanya perbandingan dengan negara lain ia juga menjadi kelemahan, karena hal ini dapat memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Artikel ini juga kurang menggunakan visualisasi data seperti grafik atau tabel yang dapat memperjelas informasi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari review artikel tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya baleku